Nope. Terlihat Jenderal Istana Siling menyebarkan pasukannya untuk mencari keberadaan Ningki dan Sangsang saat ini. Di sana pasukan Istana Siling menggeledah setiap sisi rumah yang ada di negara Yulan dan menempelkan kertas merah sebagai tanda kedatangan mereka. Di waktu bersamaan, Nian melihat banyak sekali burung gagak yang terbang di langit, yang seperti menuju ke suatu tempat. Nian menyadari akan hal tersebut. Ia pun dengan cepat mengikuti arah perginya burung tersebut. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan rumah dari Ningki dan Sang. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung memeriksa rumah itu. Akan tetapi, mereka tetap saja tidak menemukan anak Raja Neraka di sana. Mereka pun menjadi kesal melihat rumah itu sudah kosong. Terlihat Ningki dan Sang yang hendak kabur langsung disadari oleh seseorang di sana. Orang itu pun menyembunyikan lonceng sebagai tanda posisi dari anak Raja Neraka. Masyarakat yang menyadari itu langsung berbondong-bondong berusaha menangkap anak Raja Neraka, dan kejar-kejaran pun tak bisa dielakkan. Terlihat, Ningki dan Sang berhasil dikepung oleh masyarakat di sana. Ningki merasa sangat bingung dan tak bisa melakukan apapun karena ia tidak bisa membunuh masyarakat yang tidak bersalah. Dan akhirnya ia memilih melarikan diri dari mereka dan bersembunyi di rumah masyarakat. Ningki yang merasa sudah aman mencoba kembali melanjutkan pelariannya. Namun apesnya ia bertemu dengan pasukan Istana Siling yang berusaha menangkapnya. Sesaat, Ningki merasa sangat kewalahan menghadapi mereka semua. Di waktu yang bersamaan, terlihat biksu tua tiba di negara Yulun dan berniat menangkap anak Raja Neraka di sana. Singkatnya, Ningki dan Sang yang merasa panik langsung memasuki kediaman dari leluhur suku Mo yang biasa kita sebut nenek biadab atau Kuni. Dan dengan mudah mereka melewati segel yang dibuat oleh Kuni. Ternyata tak ada orang yang bisa melewati segel tersebut kecuali hanya Ningki dan Sangsang. Leluhur suku Mo yang menyadari kedatangan Ningki tanpa basa-basi langsung menyerangnya dan pertarungan pun terjadi. Terlihat, Ningki berhasil mengalahkannya dan menjadikannya sebagai jaminan agar bisa keluar dari negara tersebut. Tanpa Ningki sadari kalau segel leluhur suku Mo kini telah terbuka. Melihat segel yang telah terbuka, Jenderal Istana Siling berniat masuk ke sana. Akan tetapi, Nian sangat keberatan dengan perkataan Jenderal Istana Siling. Ia mengatakan kalau tempat itu sangat suci dan tidak bisa sembarang untuk masuk ke sana. Leluhur suku Mo yang melihat Ningki lengah dengan cepat membuka ikatan di tangannya dan langsung menyerang Ningki. Akan tetapi, nenek biadab ini tetap saja tidak bisa mengalahkan Ningki. Terlihat Jenderal Istana Siling tidak memperdulikan perkataan dari mereka dan mengajak pasukannya untuk masuk ke sana. Namun tiba-tiba, leluhur suku Mo melompat dari jendela rumahnya dan siapa sangka nenek biadab itu seketika langsung tewas di tempat. Dan ia sengaja bunuh diri supaya Ningki bisa difitnah dan dianggap menjadi pembunuh. Semua orang yang melihat itu langsung mengira kalau Ningki yang telah membunuhnya. Ningki yang merasa panik berusaha membawa Sang untuk kabur dari sana. Sesaat, Sang terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, Sang juga terkena pukulan dari orang-orang yang mengejarnya. Merasa sangat marah, Ningki mencoba memukul mundur mereka semua dan tindakannya hanya sia-sia karena ia telah dikepung oleh orang yang sangat banyak.
termasuk pasukan Istana Siling dan Nian. Terlihat pasukan Istana Siling berusaha membunuh Sangsang. Ningki pun tak ambil diam dan berusaha melindungi Sang. Di saat Ningki melawan mereka, tiba-tiba dari kejauhan terlihat biksu tua berniat membunuh Sangsang. Melihat kedatangannya, seketika semua orang di sana tunduk hormat kepadanya. Di sana, Ningki merasa heran kenapa orang sepertinya bisa muncul di sana. Lalu biksu tua mengatakan kalau dirinya tak bisa tinggal diam melihat kedatangan dari anak Raja Neraka. Mendengarkan hal tersebut, Ningki yang dibantu oleh Sang berusaha untuk menyerang biksu tua itu. Akan tetapi, serangan Ningki dengan mudah ditahan olehnya. Kekuatan Ningki tidaklah sebanding dengan dirinya, dan hampir bisa dikatakan kekuatan biksu tua ini hampir setara dengan sang master. Sesaat biksu tua mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh Ningki dan Sangsang. Mereka yang terkena serangan tersebut tidak bisa melakukan apa-apa, dan mengira saat ini mereka akan mati. Tapi siapa sangka, Liman tiba-tiba muncul di sana dan berusaha menyelamatkan mereka. Lalu Liman mengatakan kepada biksu tua kalau sang master memintanya untuk menjemput Ningki dan Sangsang kembali ke hutan akademi. Namun di sini, biksu tua itu tidak mempercayai perkataan dari Liman. Ia menganggap kalau sang master tidak akan mungkin mengatakan hal tersebut, dan pastinya ini hanya akal-akalan dari Liman. Singkatnya, Liman mengatakan kepada Ningki kalau ia akan menahan biksu tua itu, meskipun kekuatan dirinya tidak setara dengannya. Ia pun mencoba menteleportasikan Ningki dan Sangsang agar bisa keluar dari negara tersebut. Akhirnya Ningki dan Sang menemukan kembali kereta kudanya dan bergegas untuk pergi mencari tempat yang aman. Kembali ke Liman, kini biksu tua membiarkan Liman untuk pergi dan meminta Liman untuk menyampaikan pesannya kepada sang master kalau ia sangat kecewa kepada sang master dalam menangani kasus anak Raja Neraka. Terlihat Jenderal Istana Siling beserta pasukannya mencoba untuk mengejar kereta kuda milik Ningki. Tapi tiba-tiba, para pendeta kuil cahaya berusaha menghalangi pasukan Istana Siling. Mereka pun mengeluarkan cahaya yang begitu terang, sehingga pasukan Istana Siling tak dapat mengejar Ningki dan Sangsang. Ternyata para pendeta kuil cahaya masih mempercayai kalau Sangsang merupakan penerus dari kuil cahaya, seperti yang dikatakan oleh Guru Wei waktu itu. Terlihat, Bunga mengatakan kepada pasukannya kalau Ningki akan pergi ke kota Weicheng, tempat di mana Ningki dan Sang dibesarkan. Ia juga mengetahui kalau Ningki akan melewati hutan kabut, karena ia yakin kalau Ningki akan memilih rute tersebut. Singkatnya, Bunga yang berada di hutan kabut berhasil menemukan Ningki dan Sangsang di sana. Ningki yang melihat kedatangan Bunga merasa terkejut kenapa Bunga bisa mengetahui keberadaannya saat ini. Padahal ia sangat yakin kalau tidak mungkin ada yang mengira mereka lewat di sana. Di kejauhan, Bunga mengatakan kepada Ningki agar menyerahkan anak Raja Neraka kepadanya. Namun Ningki mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Sangsang saat ini. Mendengarkan hal tersebut, Bunga langsung mengajak Ningki untuk bertarung. Tak disangka, sebelum bertarung, Ningki meminta Bunga untuk mandi terlebih dahulu, karena saat ini
ia ingin bertarung dengan orang yang sudah bersih. Dan Ningki menganggap Bunga merupakan wanita yang kotor. Bunga yang mendengarkan hal tersebut lalu menyetujui hal itu. Meskipun permintaan dari Ningki begitu aneh. Terlihat Bunga langsung melepas baju miliknya dan mandi di sana. Cihui! Ningki yang melihat itu seketika tidak mau melewatkan momen tersebut. Bahkan ia tidak berkedip sama sekali. Karena melihat keindahan tubuh Bunga. Hmm. 你先前说过，我们都是变态，是像隆庆那个白痴一样去荒原。你能逃出朝阳城，已经出乎。你杀了很多人，那我就杀别人。有道理。相信任何一个大师都愿对意。所有人都没有好处。当有人威胁整个世界的时候。 他爹马上就能知道人间的位置。夫子才不会这么说。 Singkat cerita, di saat Bunga yang sedang memakai kembali bajunya, tiba-tiba Ningki meluncurkan anak panah ke arah Bunga, dan pertarungan sengit pun terjadi.等一下，你在夜明湖畔答应过我什么？Terlihat, Sang berusaha untuk membantu Ningki. Ia pun menyerang Bunga dengan kekuatan hitam miliknya, hingga membuat Bunga menjadi muntah darah. Terlihat, Sang langsung pingsan di sana karena telah mengeluarkan kekuatan miliknya. Melihat hal tersebut, dengan cepat Ningki membawa Sang pergi dari sana. Singkat cerita, para pasukan Istana Siling menemui Jenderal Ma di kota Waicheng karena pasukan Istana Siling mengetahui kalau Ningki dan Sang akan ke sana. Mereka mengatakan kepada Jenderal Ma agar tidak menerima anak Raja Neraka di sana karena saat ini Ningki dan Sang berencana akan pergi ke kota Waicheng. Pasukan Istana Siling juga mengajaknya bekerja sama untuk menangkap mereka berdua. Terlihat, Jenderal Ma tidak memperdulikan perkataan dari pasukan Istana Siling. Malahan, ia tetap asik minum arak miliknya. Jenderal Ma yang merasa bingung memilih untuk berpura-pura marah kepada Ningki dan mengatakan akan mencarinya saat ini. Ia pun keluar dari rumahnya untuk mencari keberadaan Ningki saat ini karena ia yakin Ningki dan Sang sudah hampir sampai. 将军，骗了我这么久，我要抓住他，把我的鞭子带上。我们得绕过。 Terlihat, Jenderal Ma berhasil menemukan Ningki dan Sang-Sang, dan ia pun langsung berusaha mencambuk Ningki di sana, sambil mengatakan kalau Ningki telah melupakan dirinya dan tidak pernah mengunjungi kota Waicheng lagi. 老马，你干嘛？镇北大将军夏侯忘了，魏城是你的家，你忘了魏城还有我老马。我永远都是那个小黑丫头。疤怎么多了一点？你们都不知道，这2年 Singkatnya, Jenderal Ma meminta Ningki untuk ikut bersamanya kembali ke kota Waicheng. Namun Ningki mengatakan kalau dirinya tak bisa ikut dengannya, mengingat saat ini ia merupakan buronan semua negara, bahkan seluruh dunia.
dan ia tak ingin membuat masalah tersebut ke kota Weicheng. Akan tetapi, Jenderal Ma tidak memperdulikan status Ningqi dan Sang Sang saat ini, karena ia akan melindungi Ningqi di sana. Ia pun berusaha membujuk Ningqi agar ikut pulang bersamanya. 回魏城，让你们俩过得舒舒服服的。魏城，废材！ Sesaat, para pasukan yang merupakan sahabat dari Ningqi ini mengatakan kepada Jenderal Ma kalau beberapa pasukan Istana Siling mengikuti mereka, namun mereka berhasil melumpuhkannya. Pasukan Jenderal Ma yang melihat Ningqi langsung memeluknya untuk melepaskan rasa rindu mereka terhadap sahabatnya tersebut.